Pemirsa, membahas kasus dugaan korupsi kuota haji dengan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas sebagai tersangka, kita akan berbincang bersama pegiat anti korupsi dan koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Yudi dan seluruh pemirsa Sindo News. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mas Boy, jadi KPK ini menetapkan tersangka baru sekarang setelah melakukan pemeriksaan berkali-kali. Apakah ada keraguan-keraguan di sana atau menunggu momen yang tepat, Mas Boy? Ya, saya kira hanya menunggu momen yang tepat aja. Karena sebenarnya kalau soal keberanian mereka, ya apa yang ditakutkan sebenarnya kan gitu kan. Karena ini perkara yang mudah. Sejak awal saya salah satu pelapor itu kan sudah menyerahkan banyak hal. Dan itu menurut saya itu istilah bahasa hukumnya itu full toid gitu. Jadi sempurna gitu. Istilahnya gitulah Mas Yodi. Jadi ini sesuatu yang gampang, mudah dirumuskan. Karena apa? Pertama, ini kan diajukan kepada pemerintah Arab itu dalam rangka untuk memotong antrian yang panjang. Antrian yang panjang itu apa? Haji reguler. Ya. Artinya dapat berapapun harusnya dikasihkan ke haji reguler. Atau kalau secara undang-undang hanya 8% untuk haji plus. Lah ini masa 50% diberikan haji plus. Dan itu dengan cara pakai surat keputusan Menteri Agama. Padahal berbicara undang-undang itu harus peraturan Menteri Agama. Bedanya apa? Peraturan itu harus ditayang di lembaran negara dan harus mendapat filter dari Menteri Hukum. Tapi kalau surat keputusan tidak perlu tayang dan tidak perlu filter. Nah, kalau dapat filter kan pasti dicoret untuk mendapatkan 50% itu. Gitu loh, Mas. Sebenarnya ini aja udah gampang. Nah, itu harusnya hak reguler kemudian dijual kepada travel bureau haji plus yang nilainya itu antara 400-an juta. Itu tengah-tengah, minimal murah 300 sampai 500. Nah, kalau itu dijumlahkan dikalikan sekitar 8.000 jamaah, itu bisa ini lebih dari kira-kira kalau saya hitung itu bisa 4 triliun lah kira-kira kan gitu. Tapi saya yang minimal ruginya dulu bahwa jamaah haji plus itu untuk mendapatkan jatah ini harus menambah $2.000 sampai $10.000. Sehingga kita hitung waktu itu antara 700 miliar sampai 1 triliun gitu. Jadi range-nya itu minimal 700 miliar, kalau tinggi ya bisa sampai 4 triliun gitu loh. Jadi karena apa? Ini pungutan liar. Gampang kan Mas? Beda kalau ini misalnya proyek pembangunan, proyek BOTS Kominfo, bangun bendungan, bangun jembatan, itu kan harus dihitung kawatnya berapa, semennya berapa, itu lama. Tapi kalau ini kan sebenarnya hanya pungutan liar atas dasar hak-hak negara. Tinggal menghitung aja yang pungutan liar tadi tambahan 2.000 sampai 10.000 atau keseluruhan bahwa ini haknya haji reguler tapi dikasihkan biro swasta yang sehingga haji reguler kita tetap panjang antriannya dan itu haknya haji reguler yang hanya bayar 50 juta tapi ini kan bayar sampai 500 juta. Selisihnya berapa Mas? Tinggal ngitung itu aja gampang. Mestinya sejak awal ketika KPK menangani ini penyidikan ini bisa langsung menetapkan tersangka. Dan bahkan sekarang kan mereka punya audit internal. Cukup begitu aja, sederhana itu. Kayak ini loh Mas, pungutan liar di terminal, pungutan liar di pasar, itu loh Mas Yudi. Ya, tapi itu kan yang kelihatan langsung ya Mas Boy. Kalau ini kan perlu diselidiki lebih dalam lagi begitu alurnya. Oh ya, ada tambahan-tambahan kan bahwa ada pungutan liar terkait dengan catering, pungutan liar terkait dengan penginapan, transportasi, sehingga tim KPK datang ke Arab Saudi. Ya udah enggak apa-apa, kita persilahkan aja untuk melengkapi. Terus pernah saya rilis ada dugaan istri-istri pejabat pakai haji furoda, tapi di sana memakai fasilitas negara, hotel dan kendaraan dan makannya. Itu kalau dihitung memang bisa banyak lagi Mas Yudi. Gitu. Berarti pungutan liar, pengaturan kuota, biaya layanan, penunjukan mitra, ini semua nih pelanggarannya nih Mas Boy. Iya, sebenarnya ini kan kalau mau paket lengkap itu bisa didalami dan bisa di masalah termasuk ini aja. Pengisian haji reguler itu pun ada juga bermasalah juga. Misalnya yang tidak antri panjang. Tiba-tiba ada orang yang tidak antri bisa berangkat. Nah itu kan memakan subsidi dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kan kita itu sebenarnya kan 90-an juta Mas. Tapi kita berangkat hanya 50 karena yang 40 juta itu disubsidi oleh BPKH dari
ya istilahnya jangan bunga lah, bagi hasil atau nilai investasi yang bisa diputar oleh BPKH dan kemudian disubsidikan ke jamaah haji. Lah, kalau saya antri 20 tahun dapat wajar gitu loh. Lah kalau yang tidak antri dapat itu kan nggak boleh, Mas. Itu kalau diteliti lagi BPKH juga bermasalah nanti dari sisi kalau ingin dilengkapi semua diurus ini akan banyak yang bisa dikembangkan oleh KPK gitu, Mas Yudi. Artinya peran Menteri Agama yang menjabat pada saat itu berarti tidak bisa lepas dari alur dari kejahatan-kejahatan yang tadi disampaikan Mas Boyamin ini? Ya, kalau tidak ada surat keputusan Menteri Agama tentang pembagian 50%, otomatis kan tidak akan bisa dijual kepada travel Haji Plus. Tidak ada pungutan liar di sana, tidak dijual oleh travel haji yang tidak perlu antri nambah 2.000 sampai 5.000. Sementara pokoknya aja sudah 20.000 sampai 30.000. Jadi 500-an juta ditambah 100 juta masihan itu loh. Itu kalau tidak ada pembagian kepada Haji Plus itu yang dikelola oleh travel itu kan otomatis tidak ada kejadian di sana. Jadi ini kunci, Mas, kayak pintu masuk. Kalau tidak dibuka gerbangnya, mana mungkin ada orang bisa mencuri ke dalam. Gitu loh. Nah, makanya kemudian KPK juga tidak mau nanggung gitu. Ya ngapain hanya orang-orang yang menerima gratifikasi yang dijadikan korupsi dalam perkara ini, sekalian aja yang paling atas, karena memang paling nyolok itu kalau versi saya loh ya, itu adalah ketika harusnya bentuknya peraturan Menteri Agama yang ditayang dalam lembaran negara yang sudah difilter oleh Menteri Hukum, dan itu pasti hanya maksimal 8% untuk Haji Plus, tapi ini dipotong pakai surat keputusan Menteri Agama dapat 50%. Itu kan sudah nyata, dan 50%-nya kemana, Mas? Dijual pada travel swasta, bukan untuk haji reguler. Gampang kan, Mas? Terlalu sederhana sebenarnya kalau ini sebenarnya. Maka kami menggugat pra peradilan itu sampai 2 kali. Di pertengahan tahun 2024, bulan Mei, bulan Juni, terus di akhir tahun 2024 itu kami gugat 2 kali karena saking jengkelnya perkara gampang begini bertele-tele sih, gitu loh, Mas Yudi. Baik, saya tertarik yang disampaikan Mas Boy tadi bahwa KPK pun tidak mau setengah-setengah, pengen langsung membuka selengkapnya. Kita simak dulu ya Mas Boy ya, pernyataan jubir KPK soal penetapan Yakut sebagai tersangka. Ini setengah-setengah apa enggak? Kita simak dulu ya. Silakan. 2 tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf khusus dari menteri agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk 2 tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Ya, inti dari yang disampaikan oleh Pak Budi tadi adalah penetapan 2 tersangka, kemudian kerjasama dengan BPK, dan informasi selengkapnya masih akan nanti diumumkan oleh KPK. Mas Boyamin, 2 orang TSK, YCQ dan IAA, peran aktif sedang didalami. Lantas sejauh apa Mas Boyamin peran dari pihak luar lain untuk bisa ditelusuri, travel, mitra swasta lainnya? Selebar apa kasus ini ketika 2 nama yang bisa dikatakan cukup dikenal ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Ya, pungutan liar tadi kan juga dilakukan oleh yang swasta tadi terhadap jamaah Haji Plus. Nambah 2.000 sampai 5.000 tanpa antri. Nah, itu bahkan pernah saya sampaikan KPK juga, diduga itu
belum istilahnya ditampung, Mas. Ditampung dari travel di satu rekening milik asosiasi atau perkumpulan atau apalah di sana. Nah, terus kemudian itu mestinya kan nanti akan didistribusikan gitu, karena uang sebenarnya itu uang tidak bertuan gitu. Nah, tapi tiba-tiba DPR melakukan pansus. Nah, sehingga ada tersisa sekitar 200 miliar, Mas, 100 sampai 200 gitu. Nah, itu ngendon di situ dan KPK kemarin kan hari ini juga mengumumkan bahwa travel itu menyerahkan uang 100 miliar di luar yang 26 miliar. Ya, saya yakin itu kalau nanti bisa dilacak, ini kan gampang kok, Mas. Travel itu menyerahkan ke rekening, by rekening. Yang 2.000 sampai 10.000 tadi diserahkan dalam satu rekening oleh oknum konsorsium tadilah yang rencana akan dibagi-bagi. Nah, di rekening si itulah ngendon. Ya itu tadi saya ketawa itu ada cerita itu tadi sempat mau dibagi-bagi tapi DPR keburu rame membentuk pansus. Akhirnya nggak berani bagi. Nah, ngendon di situ. Jadi ketika tidak kaget saya kemudian ketika travel ini mampu menyerahkan uang 100 miliar gitu dengan cash and carry kira-kira gitu, karena memang sempat tersandera di rekening yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi ini ya swasta nanti ya apapun dia juga ikut mendompleng dari kegiatan ini, maka kemudian dari domplengan ini maka ya nanti harus ada tersangkanya. Enggak ya, meskipun bahwa KPK tujuannya jelas bahwa kita menyasar pejabat yang nakal, oknum pejabat yang nakal. Nah, dengan demikian yang dijadikan tersangka awal adalah oknum pejabatnya yang punya diskresi, langsung level tertinggi. Ya, kita apresiasi, Mas, meskipun kadang-kadang saya jengkel, sering harus gugat. Ya, itu kan bagian-bagian dari saya cara mengawal saya atau mencintai KPK atau pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya dari banyak hal yang saya kemukakan pada teman-teman tim telaah dan tim penyelidik KPK, saya bersama beberapa teman itu intent melakukan diskusi dan telaah bersama teman-teman dan pendalaman-pendalaman itu. Termasuk dulu pansus saja kan, mohon maaf, tidak mampu mencari surat keputusan tadi. Dan akhirnya saya dapatkan dari cara-cara saya, terus saya serahkan ke KPK dan saya publikasikan, ini loh surat keputusan yang membagi gitu kan, yang itu salah, harusnya peraturan Menteri Agama. Jadi semua sudah ada di KPK, tinggal menunggu momen aja, mungkin ya awal tahun atau ya kira-kira setelah Kejaksaan Agung urusan tersangka Nadiem Makarim berjalan ke pengadilan baru dia. Jadi saya kadang-kadang saya kompor-kompori, Kejaksaan Agung aja berani menteri, kalian masa nggak berani menteri gitu kan? Ya meskipun azas praduga tidak bersalah loh, Mas Yudi, belum tentu bahwa Pak YCK nanti bersalah oleh pengadilan. Ya kita tunggulah semua berproses dan kita amati bersama. Mas Boyamin, yang cerita tadi seru tuh, katanya yang Anda bilang rekeningnya sempat ngendon di rekening siapa itu, Mas Boy? Jadi nggak sempat dibagi-bagi tuh? Ada ya rekening yang dibentuk untuk itu gitu, dan itu nanti biarlah KPK yang akan menelisiknya, dan mudah-mudahan sudah diketahui rekeningnya sudah diblokir gitu, dan buktinya bisa dicairkan, itu kan berarti kan ada rekeningnya itu gitu. Dan kan nggak bisa, Mas, travel itu banyak seluruh Indonesia. Jadi dia tidak mungkin sempat menyerahkan secara tunai, sehingga menyerahkan secara rekening. Dan inilah yang memudahkan KPK untuk melacaknya, karena by rekening. Tapi ini mudah-mudahan tidak ditiru orang besok lagi cash and carry. Karena Undang-Undang Pemberantasan Aset bersamaan dengan juga dari OJK dan PPATK mensyaratkan kan sekarang tidak boleh cash and carry itu di atas 100 juta. Harus dijelaskan untuk apa dan lain sebagainya begitu. Kalau ditarik untuk apa gitu. Jadi mudah-mudahan dari momentum pemberantasan korupsi yang sekarang ini, termasuk kasus haji ini kan kita sangat malu lah. Bahkan pemerintah Arab, mohon maaf kalau analisa saya itu marah, sehingga tahun 2025 tidak dikasih tambahan haji furoda maupun haji mujamalah. Tidak dikasih tambahan kuota. Dan imbas karena ini berarti, Mas Boy? Ya. Imbas karena ini tadi, Mas Boy, berarti ya? Iya, justru itu. Dulu saya ini kan sudah ngawal sejak lama, Mas, tahun 2006 haji, istilah haji kelaparan. Terus saya gugat pemerintah, Menteri Agama saat itu ada mediasi dan saya berdamai, uang yang ganti rugi pada saya serahkan kepada basis, tidak saya ambil. Tapi beberapa perbaikan, misalnya paspor, dari paspor yang hanya berlaku 1 tahun dan untuk haji bisa menjadi paspor hijau yang berlaku 5 tahun. Terus 2023 saya haji juga bagaimana mengawal. Terus sekarang ini puncaknya gitu. Jadi saya melihatnya pemerintah Arab marah karena ini, kalian
kan minta untuk haji reguler, kira-kira gitu Mas. Tiba-tiba kalian jual separuh, kan marah lah. Kalau sama-sama begitu, kasihkan aja haji furoda, haji mujamalah gitu kan. Sehingga ya visanya menjadi pemasukan bagi pemerintah Arab untuk menyubsidi jamaah haji dari negara-negara lain. Tapi ketika tahu dijual di Indonesia kan ya marah, wajar. Sehingga itu menurut saya meskipun memang haji furoda itu tidak dikasihkan kepada negara-negara lain juga, tapi setidaknya Indonesia itu kan paling banyak furoda, tambahan mujamalah, termasuk tambahan yang kuota biasa ini dulu selalu dapat meskipun hanya 1.000, 2.000, paling tinggi sampai 20.000. Itu kan melihat kepercayaan pemerintah Indonesia. Ketika dicederai, marah. Dan 2025 dan 2026 ini saya juga belum melihat apa ada kuota tambahan atau paling enggak yang furoda, itu belum saya melihatnya. Karena kemarin saya ini umroh baru pulang dan saya belum saya tanya-tanya kemana-mana, nampaknya belum ada gambaran akan dapat tambahan kuota maupun yang furoda gitu. Mudah-mudahan pemerintah Arab melihat hari ini gitu, bahwa pemerintah pemerintah negara kita tegas melalui KPK menangani kasus ini jadi korupsi tersangka, sehingga pemerintah Arab Saudi, Raja Arab dan segala menteri hajinya terketuk hatinya untuk menambah. Karena kita ini kasihan Mas, haji reguler ini 30 tahun, bayangkan kakak saya yang umur 40 ditambah 30 sudah 70, sudah tua sekali, apalagi yang umur 50. Sementara banyak jamaah-jamaah kita yang mampu mulai melakukan pendaftaran haji itu ya setelah umur 40, 45 gitu. Setuju. Satu lagi Mas Boyamin, sayang waktu kita terbatas, tapi saya ingin tanya seperti ini. Kita kan ingin ini terbuka sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, karena kita nggak ingin haji kok ada jadi ladang korupsi begitu. Kalau untuk mengungkapnya, Mas Boyamin, Menteri kan juga mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan kepada Presiden. Apakah perlu ada pemanggilan saksi lain? Khawatirnya peristiwa ini sebenarnya diketahui oleh pihak lainnya untuk dimintai keterangan untuk bisa memperjelas siapa sebenarnya di balik ini, Mas Boy. Ada solusi gampang, KPK menerapkan pasal pencucian uang. Sehingga gampang ketahuan siapa-siapa yang bermain di sana nanti gitu. Saya tidak menutup kemungkinan misalnya yang harusnya ngawasi misalnya DPR. Ya bisa aja mereka malah justru ada gambaran dugaan ikut bermain di penginapan atau catering atau apa misalnya begitu. Atau dari sisi yang dulu Pak Jokowi tadinya harusnya kan mengawasi betul bahwa niatnya itu untuk haji reguler. Kenapa kemudian dibiarkan dijual separuh gitu, yang 50% kepada travel haji. Nah ini mestinya menurut versi saya, iya Pak Jokowi pun bisa dimintai keterangan, karena yang datang terutama ini tadi, niatnya datang ke pemerintah Arab Pak Jokowi itu kan apa benar untuk haji reguler, untuk memotong antrian 30 tahun. Kalau iya berarti kan ini disalahgunakan oleh yang bawahnya, misalnya ini Menteri Agama misalnya. Sehingga semua terang gitu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan KPK saya minta untuk juga meminta keterangan dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang memang mengendorse untuk dapat 20.000 jamaah ini gitu. Dan kemudian ketika dilaksanakan oleh Menteri Agama dan jajarannya, kok tiba-tiba dipecah jadi dua. Nah itu apakah sepengetahuan Pak Jokowi atau tidak? Atau bagaimana pengawasan Pak Jokowi? Jadi KPK saya kira tidak perlu segan-segan memanggil Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ada irisannya di dalam kasus penambahan kuota ini gitu Mas. Baik Mas Boyamin, semoga bisa benar-benar terang benderang kasus ini dan tidak lagi terjadi. Karena ngomong-ngomong orang tua saya juga nabungnya bertahun-tahun Mas Boy, tapi belum juga haji hingga sekarang. Mas Boy terima kasih ya. Assalamualaikum. Kasihanilah rakyat Indonesia yang sangat ingin gitu. Jangan kemudian istilahnya lu yang tidak antri itu juga panggilan Allah. Ya nggak begitu caranya lah, cara memahami gitu loh. Dimotong orang antrian 30 tahun tiba-tiba harusnya dikasihkan haji reguler 10.000 tapi dikasihkan kepada haji plus yang kemudian hanya membayar 2.000 atau 10.000. Apa itu malah nggak nyuap untuk ibadah itu Mas. Makasih. Baik. Mas Boy makasih ya. Nanti kita izin bisa diskusi kembali. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga orang tua saya bisa segera haji ya. Amin. Informasi berikutnya pemirsa, polisi respon laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand up komedinya. Informasinya segera, tetaplah di Sindo Prime.